Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa ACTV, kembali lagi dalam program talk show malam hari ini yang akan menemani istirahat Anda. Dan bersama Dinas Syariat Islam kali ini akan membahas seperti apa menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai tuntunan pengamalan syariat Islam. Dan hari ini juga saya sudah kedatangan di studio ACTV ya. Ini juga dari beliau adalah Dr. Andes Nasruddin Ibrahim MA. Assalamualaikum Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Beliau merupakan Majelis Pertimbangan Wilayah BKPRMI Aceh Ya. atau Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Ya. Baik. Nah, Bapak juga ini dari Dinas Syariat Islam Ya. Aceh, tentunya juga sangat paham dengan hal ini dan juga menjadi bagian dari Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia juga. Ya. Ini juga sangat bagaimana kembali untuk menghidupkan masjid-masjid ini Pak ya. Ya. Baik, sesuai dengan tema kita malam ini menjadikan Al-Quran dan Sunnah Nabi sebagai tuntunan dalam pengamalan syariat Islam. Kita ketahui bahwa Aceh dengan syariat Islamnya dan juga sudahkah ini Pak melihat masyarakat Aceh mengamalkan segala sesuatunya berdasarkan Al-Sunnah dan juga berdasarkan Al-Quran. Silakan Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, selawat dan salam kepada Rasulullah. Terima kasih pada kesempatan ini kita telah mempunyai sedikit waktu dalam rangka bincang-bincang tentang masalah Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Baik. Namun sebelumnya mungkin kita akan menjelaskan sedikit itu sebenarnya apa itu Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu untuk disampaikan kepada umat, kemudian membaca itu ibadah. Baik. Sebagai ibadah. Jadi oleh karenanya memang di Aceh itu jauh sebelum diberlakukan syariat Islam, memang kita telah melakukan kegiatan-kegiatan yang bernuansa Islam, dan ini terbukti memang dari semenjak masuknya Islam ke ke Indonesia, ke Nusantara, bahwa Aceh merupakan daerah yang pertama sekali masuknya Islam. Baik. Dan yang jelas Islam itu sebagai pedomannya adalah tidak terlepas dari Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Karena memang dalam agama kita mengajarkan Islam itu ada empat. Yang pertama sekali pedomannya Al-Quran. Al-Quran adalah itu kalam Allah, sehingga semua persoalan kehidupan manusia di dunia ini itu terkandung dalam Al-Quran. Jadi memang kita sudah belajar Al-Quran, malah masyarakat kita khususnya di Aceh, kita tidak ada orang yang memang tidak bisa membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu dijadikan sebagai pedoman dalam hidup. Tapi hari-hari ini waktu oleh pemerintah Aceh mencoba memberikan satu syarat untuk legislatif ataupun calon pimpinan daerah, itu mungkin dengan berlakukan syariat Islam. Jadi oleh pemerintah sebenarnya bukan memperketat syarat-syarat, tidak, tapi ini adalah sebagai syarat daerah yang diberlakukan syariat Islam, setidaknya pimpinan-pimpinan kita ini bisa membaca Al-Quran, ya kan? Apalagi Al-Quran ini kan sebagai jukla, sebagai pedoman dalam kita memerintah nanti. Baik. Jadi pada suatu saat nanti mungkin kita menjadi pimpinan, setidaknya bisa membaca Al-Quran. Jadi cuman kita merasa heran juga sedikit yang selama ini kita menganggap bahwa masyarakat Aceh khususnya itu tidak ada yang bisa tidak ada yang tidak bisa membaca Al-Quran. Tapi hari ini dalam kenyataan di waktu ada tes baca Al-Quran, apakah baik legislatif maupun pimpinan daerah, rupanya ada juga sebahagian kecil yang memang tidak bisa membaca Al-Quran. Dan ini perlu di daerah yang bersyariat seperti ini, perlu kiranya kita harus memastikan pimpinan-pimpinan kita harus bisa membaca Al-Quran, karena setiap orang yang bisa membaca Al-Quran itu secara otomatis
apa perintah dari Al-Quran itu dia sudah mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bagaimana kalau seandainya seorang pemimpinan dia tidak bisa baca Al-Quran, yang jelas kalau Al-Quran tidak bisa, yang lainnya mungkin akan menjadi satu kendala, ya kan? Apalagi kita dalam memimpin masyarakat kita yang menginginkan bagaimana ke depan daerah yang maju dari semua aspek, ya kan? Jadi ini persoalan. Baik. Makanya sekarang kalau kita lihat di kampung-kampung itu pembaca Al-Quran memang sudah semua daerah. Makanya oleh pemerintah sekarang mencanangkan maghrib mengaji. Maghrib mengaji itu tujuan yang pertama adalah karena kalau kita melihat tempo dulu itu hampir semua rumah daripada masyarakat, ya, rumah-rumah penduduk di kampung-kampung itu semua rumah ada pengajian yang dilakukan oleh seorang orang tua kepada anaknya. Dan waktu-waktu itu mungkin kita fasilitas zaman-zaman sekitar 40 tahun yang lalu, itu waktu zaman-zaman kemerdekaan kita, awal-awal kemerdekaan, itu menurut informasi bahwa di kampung-kampung itu belum ada fasilitas berupa listrik, lampu, sehingga oleh orang tua itu dalam mengajarkan anaknya, mengajarkan Al-Quran ataupun apa, itu dengan lampu apa adanya. Kalau istilah panjat kilot, ataupun juga lilin ataupun yang lainnya, ya penerangan lainnya. Jadi seperti itu yang dibuat. Tapi mereka semuanya bisa baca Al-Quran. Makanya mereka sekarang malah sudah jadi tua, sudah menjadi seorang ustadz yang modalnya adalah yang yang serba minim, tapi dia sudah mampu. Jadi ini yang dilakukan dan hampir semua rumah. Tapi hari ini nilai-nilai baca Al-Quran tersebut itu nampaknya sudah bergeser. Jadi yang terdengar di waktu antara salat maghrib dengan salat isya hampir semua rumah cuma televisinya yang hidup dan yang menyala seperti itu. Dan yang paling tidak kita senangi bahwa bapak dan anak-anak bersama nonton secara bersama. Kalau seandainya yang dinonton adalah tentang masalah keagamaan, secara ceramah, baca Al-Quran juga di TV, ada AMTQ, tidak ada persoalan. Tapi ini drama-drama yang memang kadang-kadang tidak bisa kita seorang orang tua memberikan nilai plus kepada anak kita. Ini satu persoalan. Seharusnya tontonan sinetron yang juga bukan untuk anak-anak tapi juga ditonton saat ini. Malah ini kan selama mungkin dalam kurun waktu selama ini kan ada seperti drama tukang bubur naik haji misalnya, ya kan. Jadi bersama terus ketawa di sana, menghabiskan waktu percuma saja. Sementara yang lain-lainnya tertinggal. Baik. Nah, mungkin ini nilai-nilai yang mulai bergeser zaman ini untuk saat ini, ya. Dan tadi memang Al-Quran di Aceh sebagai sebuah syarat ini Pak, ya, berbeda di provinsi-provinsi lain bahwa mengikuti tes sesuatu tidak ada persyaratan harus mampu membaca Al-Quran. Sementara kita di Aceh dengan syariat Islamnya ada beberapa syarat tambahan, ya, harus mampu membaca Al-Quran seperti tes saat untuk legislatif, ya, uji baca Al-Quran, dan sempat kemarin ada yang gagal juga ini Pak, ya. Ternyata masih ada juga masyarakat Aceh yang tidak mampu membaca Al-Quran, dan sehingga juga mudah-mudahan tidak menjadi pemimpin kita ini Pak, seperti itu, ya. Nah, tapi juga di level tingkat bawah juga ada untuk masuk ke sekolah ini Pak, ya, juga ada tes tambahan yaitu mampu membaca Al-Quran untuk peserta didik. Ini juga nilai lebih juga, artinya bagaimana membawa Al-Quran ini di segala bidang kehidupan kita sebagai masyarakat Aceh ini. Nah, ini mungkin nilai plusnya itu sendiri, ya. Baik. Karena memang ini sebenarnya satu keuntungan bagi kita Aceh. Jadi oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 99 telah memberikan satu keistimewaan, ya, keistimewaan Aceh dalam bidang agama, pendidikan, kemudian ada istiadat. Makanya kita itu bisa melakukan sesuatu yang memang apa yang kepingin kita. Salah satunya adalah siswa-siswa usia ibtidaiyah, siswa sekolah dasar itu setiap masuk jenjangnya itu ada sekolah-sekolah kalau dia tidak bisa ngaji, itu usia anak-anak kecil sekitar 6 tahun, tapi dia tidak bisa ngaji, itu tidak diluluskan untuk masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya. Apalagi kalau seandainya untuk calon-calon pimpinan. Nah, ini luar biasa, ya kan? Dan harus kita dukung memang semua. Makanya kita harus salut dengan aturan yang diberikan ini. Kemudian kemarin juga kita harus
harus hormat, harus tabe ya sebenarnya kepada Polda Aceh. Polda Aceh waktu itu malah ada satu komitmen mereka kepada calon siswa-siswi tamat sekolah tingkat atas, SMA, MA ataupun SMK yang berminat untuk mengikuti tes polisi, itu diberikan gimana ya, maksudnya tanpa tes, yang bagi mereka yang bisa menghafal Al-Quran 30 juz dengan kesehatan yang terjamin, insya Allah dia tidak akan ikut tes jenjang, ada jenjang-jenjangan sehingga lulus sempurna, tidak. Yang penting kesehatannya mantap, dia bisa hafal Al-Quran 30 juz, dia sudah menjadi seorang Polri. Dan ini luar biasa. Dipermudah ini Pak. Dipermudah, karena memang ini kan jarang-jarang ya orang-orang seorang remaja yang bisa hafal Al-Quran tapi cita-cita dia ingin menjadi polisi, ya kan? Luar biasa. Nah, ini yang perlu. Dan mungkin juga hal itu tidak ada di provinsi lain juga ini ya, Pak ya. Mungkin di provinsi lain nampaknya masih dengan taraf yang kalaupun yang ada wacana-wacana ya, karena kita memang dengan undang-undang yang diberikan itu kemudian ditambah dengan undang-undang nomor 2006 lagi, nomor 11 2006 tentang UPA. Itu memberikan satu wewenang yang luar biasa kepada kita, dan kita bisa melakukan apapun selama memang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Ya. Oke, artinya syariat Islam juga bisa masuk di segala lini kehidupan di masyarakat Aceh tadi, dan juga mempermudah hal-hal bagi mereka ataupun bagi kita yang mampu membaca Al-Quran dan juga mampu menghafalnya. Ada nilai lebih, ada nilai tambah ini Pak ya. Baik, semoga juga ini juga terus dapat diamalkan dan terus dipelajari juga. Dan ini juga luar biasa. Nah, kemudian bagaimana juga dari Dinas Syariat Aceh, Dinas Syariat Islam Aceh sendiri ini mengajak masyarakat untuk kembali ke Al-Quran, kembali ke Sunnah. Ini kan juga sebuah tugas dari Dinas Syariat Islam juga untuk mengayomi masyarakat Aceh ini Pak. Makanya sekarang oleh pemerintah kita, pemerintah Aceh khususnya Dinas Syariat Islam, itu sudah mencoba membuat regulasi-regulasi yang memang menjadi satu pedoman, satu payung dalam kegiatan pemahaman apakah itu syariat Islam secara umum atau khususnya tentang masalah Al-Quran. Makanya sekarang oleh pemerintah telah menggalakkan, memang sudah lama, itu kan hampir semua daerah, hampir semua kampung. Malah kalau di Aceh ada sekitar 6.000 sekian kampung, itu hampir semua kampung itu ada lembaga pendidikan Al-Quran yang namanya TPA ataupun TPQ ya, Taman Pendidik Quran, yang yang diberikan kepada anak-anak kita. Malah sekarang di kampung-kampung juga, kalau dulu itu mungkin sistem pengajaran sistem dulu ya kan. Tapi kalau sekarang itu sudah sistem Iqra. Nah, sistem Iqra ini langsung baca, sistem yang praktis, metode Iqra, dan alhamdulillah saya lihat ini sangat-sangat luar biasa. Memang dalam posisi 1 minggu anak-anak kita sudah bisa mengenal beberapa huruf Al-Quran. Tapi kalau misalnya zaman waktu mungkin kita juga masih kecil, itu kan masih metode yang dulu itu di kampung. Jadi itu memang agak-agak sulit sedikit. Zaman saya juga masih sudah maju sedikit ya, sudah Iqra ya. Jadi oleh waktu zaman saya dulu itu memang sangat-sangat sukar. Tapi kita dengan ketekunan yang kita belajar, insya Allah tidak ada persoalan. Pasti kita akan bisa secara pelan-pelan ya. Baik, oke. Nah Pak, ini mungkin pernah tidak dari Dinas Syariat Islam sendiri mendata ataupun mensensus melihat ada tidak berapa persen masyarakat kita yang belum mampu membaca Al-Quran ini Pak? Sebenarnya kalau kita melihat, nampaknya kita mau bilang sebenarnya masyarakat kita masih banyak yang belum bisa membaca Al-Quran. Ini terbukti di waktu mahasiswa kemarin masuk ke perguruan tinggi, rupanya hampir 60% masyarakat kita belum bisa membaca Al-Quran dengan baik. Hampir 60%. Hampir 60%. Saat tes perguruan tinggi. Ya, perguruan tinggi ya kan. Apalagi di UIN. Di UIN memang siapa yang tidak bisa membaca Al-Quran itu tidak diluluskan. Diluluskan. Memang sudah ada komitmen. Mana mungkin dalam posisi usia kita seorang remaja 17 tahun, kita belum bisa membaca Al-Quran. Tapi sudah banyak ini. Makanya kita salut juga sebahagian kawan-kawan kita yang kita bergaul sehari-hari. Kita yakin dia bisa membaca Al-Quran, dia bisa membaca doa-doa salat, ya kan? Tapi kenyataannya
pas di waktu ada pengajian-pengajian di Manasah, di masjid-masjid, mereka menjauh. Kenapa mereka tidak mau selidiki, rupanya mereka sebagian memang tidak bisa ngaji. Makanya kita juga sangat kita sayangkan, tapi sebagian mereka ada juga yang sadar. Mereka menginformasikan kepada kita dengan secara walaupun dia memang merasa malu, berat, terbuka, tapi dia kepingin terus menyampaikan apa adanya, bahwa saya tidak bisa ngaji sebenarnya. Kalau ada waktu ustadz, kawan ataupun siapa, dia mengajak, walaupun kita belajar jangan sampai diketahui oleh orang lain. Dalam usia kita seorang dewasa, kita mengajak masih belajar tentang Iqra. Jadi apa jadinya kalau diketahui oleh adik-adik kita yang masih kecil yang di TPA, usia anak TK. Ini menjadi satu persoalan juga. Nah, terkadang juga seperti ini Pak ya, tidak ada orang tua yang tidak mengajarkan anaknya membaca Al-Quran. Pasti si anak orang tua tidak mengajarkan sendiri ataupun juga memberikan ke tempat tengku-tengku untuk mengaji anaknya, mengantarkan anaknya. Betul. Nah, mungkin berlambat seringnya berjalannya waktu si anak mampu membaca Al-Quran, tapi karena tidak dibaca setiap hari mungkin ini Pak ya, sehingga beranjak dewasa dan itu juga bisa menjadi lupa ya Pak. Betul. Tapi kita mengharapkan begini, yang pertama sekali kepada orang tua dulu. Orang tua, makanya kan dalam Islam itu sebenarnya sebelum kita jadi orang tua, masih seorang remaja dan seorang remaji, itu malah disunahkan kepada kita untuk mencari pasangan kita adalah kalau misalnya ini seorang ustadz, mencari seorang ustazah. Kalau ini seorang hafid, mencari seorang hafidah. Artinya tujuan semata-mata adalah bagaimana untuk menciptakan generasi kita, generasi yang Qur'ani, yang betul-betul dia juga bisa menciptakan anaknya itu yang lebih mampu ya. Dan Pak Nasri, nanti kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang kita setelah pariwara berikutnya. Tetap bersama kami di program Talk Show.